Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Denny Makarum. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai passive voice of simple future tense. Oke, jadi kalau pada video sebelumnya kita telah mempelajari passive voice of past continuous tense, yang itu berarti kita mempelajari kejadian di masa lampau. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai simple future tense, yaitu kejadian yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah bentuk kalimat pasifnya. How to make a passive voice, to change a active voice to passive voice in simple future tense. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai selesai dan simak baik-baik penjelasan yang ada di video kali ini. Oke. Di sini ada rumus daripada passive voice of simple future tense. Nah, rumusnya itu ada subject, kemudian ditambah will, dan ditambah be, dan selalu di dalam passive voice itu menggunakan verb 3, kemudian ditambahkan oleh by dan juga object. Oke. Jadi itu ya rumusnya, kuncinya adalah ada pada will, be, dan verb 3. Will ini berarti menyatakan bahwa kegiatan itu baru akan terjadi atau belum terjadi, hanya akan terjadi atau baru terjadi, itu baru akan terjadi. Will itu menunjukkan waktu di masa depan. Okay. I have one sentence. This is a active voice sentence. I will make a deal with her tomorrow. Kalimat ini masih berada dalam susunan kalimat aktif dalam simple future tense. Sebagaimana yang kita ketahui, rumus daripada kalimat aktif simple future tense itu adalah subjek ditambah will, kemudian ditambah verb 1, kemudian ditambahkan objek. Seperti itu. Sini subjeknya adalah I, kemudian ditambahkan will, kemudian ditambahkan verb 1, verb 1 adalah make, kemudian ditambahkan objek. Objeknya di sini adalah a deal. Sedangkan with her tomorrow adalah komplement atau pelengkap. Oke. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam video sebelumnya bahwa untuk membuat kalimat pasif itu perlu mengetahui mana subjek dan mana objeknya. Nah, jadi sudah kita ketahui subjek daripada kalimat ini adalah I. Subjeknya yaitu seorang yang melakukan perbuatan. Nah, kemudian mana objeknya? Nah, objeknya adalah a deal. Deal. Nah, kita sudah mengetahui mana subjek dan mana objeknya. Kemudian nanti ketika akan dijadikan sebagai passive voice, posisi subjek akan diubah menjadi objek dan objek akan menjadi subjek, seperti itu. Nah, ini artinya I will make a deal with her tomorrow. Saya akan membuat kesepakatan dengan dia besok hari. Dan mari kita coba untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Tadi mana objeknya? Objeknya adalah deal. Nah, deal di sini kita akan ubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Kalau kita tulis deal, deal. Kemudian ditambah apa? Sudah ada subjek, ditambah will, tambah will. Dan ditambah be. Nah, setelah ditambah be, barulah kita tambahkan verb 3-nya. Apa sih tadi?
verb satu daripada kalimat aktifnya. Verbnya itu tadi adalah make. Kemudian kita cari verb 3 daripada make. Apa make ini? Ya, verb 3-nya adalah made. Jadi a deal will be made. Kemudian tambahkan by me. Nah, ingat ya teman-teman, di dalam kalimat pasif itu ada perubahan. Apabila sebuah subjek atau seorang subjek di dalam kalimat aktif, maka ketika menjadi objek akan mengalami perubahan. Nah, kalau I akan berubah menjadi me. By me. Dan tinggal tulis komplement atau kata pelengkapnya atau adverb of time-nya. With her. With her tomorrow. Tomorrow. Nah, begitu. Jadi artinya a deal will be made by me with her tomorrow. Jadi sebuah kesepakatan akan dibuat oleh saya bersama dengan dia besok. Ini adalah kalimat pasifnya. Kemudian untuk mengubahnya menjadi kalimat interrogatif, tinggal kita tambahkan not setelah will. Jadi a deal will not be made by me with her tomorrow. Seperti itu. Ini ada cara membuatnya. Kemudian ada kalimat yang kedua. I have a second example. Contoh yang kedua. Kalimatnya adalah will you marry her next year? Will you marry her next year? Artinya apakah kamu akan menikahi dia tahun depan? Ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bagaimana yang kita telah ketahui bahwa kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu hanya untuk mengubahnya hanya tinggal menukar posisi antara subjek dengan to be. Nah, to be yang digunakan ini adalah will, yang tadi awalnya will itu setelah subjek menjadi sebelum subjek. Jadi yang awalnya you will marry her next year menjadi will you marry her next year. Itu untuk membuat kalimat interrogatif. Kemudian bagaimana cara mengubahnya ke dalam kalimat pasif? Teman-teman tidak perlu bingung untuk mengubahnya. Kita seperti biasa hanya perlu mencari mana subjek dan mana objeknya. Subjek pada kalimat ini adalah you. Kemudian objeknya mana? Objeknya yaitu adalah yang menjadi korban daripada subjeknya. Nah, yaitu objeknya adalah her. Kalau sudah mengetahui seperti ini, akan mudah untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Kemudian tinggal kita ubah. Will tetap pada posisi depan karena ini adalah kalimat interrogatif. Will her. Will she. Will she. Kemudian apa? Sudah ditambahkan subjek, tambahkan be. Will she be. Verb, kemudian ditambahkan verb 3. Nah, apa verb 3 daripada marry? Verb 3 dari marry adalah married. Will she be married by object? Ingat, objeknya adalah subjek daripada kalimat aktif. Objeknya adalah you. By you. Dan tambahkan adverb of time-nya atau kata keterangan waktunya. By you next year. Nah, itu
will she be married by you next year? Akankah dia dinikahi olehmu tahun depan? Nah, itu. Ingat, kata kerja yang digunakan untuk mengubah ke dalam kalimat pasif adalah kata kerja yang transitif atau kata kerja yang memiliki objek. Terkadang sering terjadi kesalahan ketika ingin membuat kalimat pasif ini. Banyak yang menggunakan kalimat atau kata kerja yang intransitif atau kata kerja yang tidak memiliki objek. Kata kerja yang tidak memiliki objek ini tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif karena tidak ada objeknya, sehingga tidak ada yang akan menduduki posisi subjek pada kalimat pasifnya. Karena sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya subjek daripada kalimat pasif ini adalah objek daripada kalimat aktifnya. Nah, apabila kalimat aktifnya saja tidak memiliki objek, maka bagaimana untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif? Nah, dari itu verb yang harus digunakan adalah verb yang transitif atau verb yang memiliki objeknya. Seperti itu. Kemudian ada suatu hal yang perlu digarisbawahi, yaitu will be. Penggunaan will be ini sebenarnya bukan hanya digunakan pada kalimat pasif, tapi pada kalimat nominal pun digunakan. Yang menjadi pembedakan antara kalimat nominal dengan kalimat pasif ini adalah setelah will be-nya. Kalau will be pada kalimat pasif ini setelahnya adalah verb, sedangkan will be pada kalimat nominal ya tentunya adalah bisa verb of time atau noun atau adjective. Jadi bisa keterangan waktu ataupun kata benda ataupun sifat. Jadi yang membedakannya adalah kata setelah will be-nya. Itu. Kalau kata setelah will be-nya adalah verb 3, dapat dipastikan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat simple future tense dalam passive voice. Itu saja penjelasan atau pemaparan mengenai passive voice of simple future tense yang dapat dibahas pada video kali ini. Mudah-mudahan pemaparan yang tadi disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bisa mempraktekannya di kehidupan dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Apabila ada pembahasan yang kurang tepat, tolong dikoreksi di kolom komentar atau ditanggapi, karena itu akan bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.